Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sobatku semuanya. Di awal cerita, di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang saudagar bernama Wiratma. Dulu ia hanyalah pedagang kecil, menjual hasil bumi dari ladang keluarganya. Namun dalam waktu singkat, kekayaannya melesat tajam. Ia memiliki puluhan gudang, ratusan karyawan, dan pengaruh besar hingga ke kota. Orang-orang desa heran, bagaimana mungkin kekayaan datang begitu cepat. Tapi Wiratma selalu menjawab, kerja keras, doa, dan sedikit keberuntungan. Namun hanya beberapa orang tahu rahasia kelamnya. Konon, 10 tahun lalu, saat Wiratma kehabisan uang dan hampir bangkrut, ia mengunjungi hutan angker di luar desa. Di sana, menurut legenda, ada tempat pemujaan gaib yang bisa memberi kekayaan, asal seseorang berani membayar harganya. Wiratma melakukannya. Ia melakukan tirakat selama 7 malam di tengah hutan, ditemani bau kemenyan dan suara-suara aneh dari kegelapan. Pada malam ke-7, muncul sosok tinggi berkulit hitam legam, bermata merah menyala. "Beri aku yang paling kau sayangi," kata makhluk itu. Wiratma menyebut nama istrinya. Ia yakin bisa hidup tanpa cinta, asalkan hidup dalam kemewahan. Esoknya, istrinya jatuh sakit tanpa sebab dan meninggal dalam seminggu. Namun sejak hari itu, usaha Wiratma naik drastis. Tanah yang tandus jadi subur, pembeli berdatangan, dan pesaingnya bangkrut satu persatu. Tahun demi tahun berlalu, Wiratma hidup dalam kemewahan. Tapi hatinya kosong. Setiap malam ia terbangun oleh mimpi buruk, suara tangisan perempuan, wajah istrinya yang pucat, dan sosok hitam yang menagih harga baru. Sebab dalam perjanjian pesugihan, kekayaan bukan milik selamanya, hanya disewa. Dan saat waktunya habis, penagih akan datang, membawa seluruh jiwanya ke kegelapan. Suatu malam, Wiratma menghilang. Tak ada jejak, hanya bau kemenyan dan jejak kaki besar mengarah ke hutan. Kini, gudang-gudangnya kosong, kekayaannya lenyap, dan orang-orang desa hanya berbisik, "Itulah harga pesugihan, kau bisa membeli dunia, tapi kau harus menjual jiwa." Beberapa bulan setelah hilangnya Wiratma, desanya perlahan kembali tenang. Tapi bayang-bayang masa lalunya belum hilang. Gudang-gudang kosong miliknya jadi tempat bermain anak-anak, meski para orang tua selalu memperingatkan mereka, "Jangan main ke sana, arwah penasaran masih gentayangan." Namun satu orang tidak bisa melupakan Wiratma, anak semata wayangnya, Wira. Wira tinggal di kota besar, menjauh dari desa dan nama besar ayahnya. Ia tak tahu soal pesugihan ayahnya. Yang ia tahu, sang ayah dulu pria keras, dingin, dan selalu sibuk. Mereka tak dekat, tapi setelah kabar hilangnya sang ayah sampai padanya, rasa penasaran pun muncul. Wira pulang ke desa. Ia disambut tatapan dingin warga, bisik-bisik di balik pintu, dan rumah tua yang sepi. Di kamar ayahnya, ia menemukan sesuatu, sebuah peti kayu hitam yang terkunci, tersembunyi di balik lantai papan yang renggang. Kuncinya tergantung di kalung yang dikenakan potret sang ayah. Dengan tangan gemetar, Wira membuka peti itu. Isinya buku tua dengan kulit dari bahan aneh, berisi tulisan tangan dan simbol-simbol gaib. Sebuah cermin kecil, tapi bayangannya selalu buram, meski dipoles. Dan secarik kain merah tua, masih berbau dupa. Di halaman pertama buku itu tertulis, "Barang siapa memulai jalan ini, takkan bisa kembali tanpa menuntaskan harga yang belum lunas." Malamnya, Wira mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat ayahnya kurus, ketakutan, berlari di lorong hutan gelap, dikejar sosok hitam bermata merah. Setiap kali Wira mendekat, ayahnya menatapnya dengan mata penuh penyesalan dan berbisik, "Tolong, selesaikan perjanjian ini, sebelum mereka datang padamu." Wira terbangun dengan peluh dingin. Di luar jendela, suara burung hantu terdengar 3 kali. Dan dari gudang tua, ada cahaya redup yang tak seharusnya ada. Perjanjian belum selesai, dan darah memanggil darah. Hari-hari Wira di desa makin tak tenang. Sejak membuka peti hitam warisan ayahnya, suara-suara aneh mulai terdengar tiap malam. Cermin buram yang ia temukan kini mulai menunjukkan bayangan lain, hutan gelap, kabut pekat, dan sosok hitam bermata menyala yang menatap lurus ke arahnya. Wira mencoba membakar buku tua itu,
Tapi kertasnya tak hangus. Ia membuang cermin ke sumur belakang rumah. Tapi esoknya cermin itu kembali ke meja kamar, dengan tetesan air di permukaannya. Di tengah kebingungan, ia mendatangi Ki Darsa, dukun tua desa yang dulu pernah dihindari ayahnya. Ki Darsa memandang benda-benda itu dengan wajah serius. Ini bukan sekadar pesugihan, Nak Wira, ini perjanjian leluhur. Ayahmu bukan yang pertama. Kalian adalah generasi ketiga penerus ikatan dengan makhluk alas angker. Dan sekarang, giliranmu. Wira terdiam. Aku tidak ingin kekayaan itu. Aku cuma mau ayahku tenang dan hidupku normal. Ki Darsa mengangguk pelan. Kalau begitu, kau harus menebusnya. Bukan dengan darah orang lain, tapi dengan menghadapi sosok itu sendiri, di tempat semua ini dimulai. Ki Darsa memberi Wira sebatang keris kecil berhiaskan mantra, dan menyuruhnya pergi ke tengah alas angker, tempat ayahnya dulu melakukan pemanggilan. Malam itu juga, Wira pergi, ditemani cahaya rembulan dan desir angin yang terasa seperti bisikan. Ia menembus hutan. Setelah 1 jam perjalanan, ia tiba di sebuah lingkaran batu hitam dengan simbol-simbol yang bersinar samar. Begitu Wira melangkah ke dalam lingkaran, tanah berguncang, kabut turun dengan cepat, dan dari balik pepohonan, muncul sosok itu, tinggi, hitam, matanya merah, giginya runcing, suaranya berat dan menggema. Kau datang untuk melunasi hutang ayahmu, Wira mencabut kerisnya. Aku datang untuk memutus perjanjian. Makhluk itu tertawa, tak ada yang memutus, hanya menggantikan. Tiba-tiba, di antara kabut, muncullah sosok lain, Wiratma, sang ayah, kini berwujud arwah separuh terbakar, berdiri gemetar. Lari. Wira, jangan jadi aku. Tapi Wira tak lari. Ia membaca mantra dari buku tua. Suara gemetar namun mantap, tanah bergetar lebih hebat. Makhluk itu mengaum, cahaya dari keris menyala, menusuk kabut dan menerangi tubuh hitam itu, membuatnya berteriak dan menghilang dalam jeritan panjang. Saat semuanya tenang, Wira pingsan di tengah lingkaran batu, memeluk keris dan buku tua. Ia terbangun pagi harinya di beranda rumahnya, dibangunkan oleh Ki Darsa. Tak ada luka, tapi gudang-gudang bekas ayahnya kini benar-benar runtuh. Cermin di kamar retak, buku tua itu kosong, semua tulisan lenyap. Tapi satu hal berubah, di altar kecil rumah, foto Wiratma tersenyum damai. Perjanjian telah diputus, tapi bekasnya akan selalu tertinggal.